Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Septiana dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kudus. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan soal untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah kontrak bisnis. Soal pertama, dalam praktek bisnis, penyusunan kontrak merupakan hal yang sangat penting sebagai dasar hukum hubungan antara para pihak. Dalam konteks bisnis syariah, penyusunan kontrak tidak hanya memperhatikan aspek legal formal semata, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam pemahaman yang mendalam dalam penyusunan sebuah kontrak. Sebagai seorang kontrak daftar, hal-hal apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam penyusunan sebuah kontrak, terlebihnya kontrak syariah? Baik ya, di sini saya akan menjelaskan. Oh iya, sebelum membahas lebih dalam mengenai kontrak, perlu diketahui ya terlebih dahulu definisi dari kontrak itu sendiri. Dalam pasal 1313 KUH Perdata, kontrak didefinisikan sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang atau orang lain atau lebih, seperti itu. Nah, selanjutnya salah satu asas yang berlaku dalam hukum kontrak adalah asas kebebasan berkontrak, yaitu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak dalam kontrak untuk menentukan isi maupun bentuk dari perjanjian tersebut. Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, supaya terjadi persetujuan yang sah, hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan dalam menyusun sebuah kontrak, yaitu ada 4 syarat, yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikat dirinya. Yang kedua, kecakapan. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu pokok atau hal persoalan tertentu. Yang empat, suatu sebab yang halal. Nah, sebagaimana dijelaskan yang persyarat yang pertama dan kedua, yaitu kata sepakat dan kata cakap disebut syarat subjektif karena mengikuti pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Nah, sementara ketiga dan keempat, yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal, disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Syarat subjektif merupakan suatu syarat yang apabila tidak dipenuhi dapat mengakibatkan kontrak atau perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan syarat objektif merupakan suatu syarat yang apabila tidak dipenuhi dapat mengakibatkan kontrak atau perjanjian batal demi hukum, seperti itu. Nah, pada prinsipnya setiap orang bebas untuk membuat kontrak tentang apapun dan dengan siapapun dengan syarat tersebut dan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai pasal 1320 KUH Perdata tadi. Terus tidak melanggar keterlibatan umum serta tidak melanggar kesusilaan. Lanjut soal yang kedua. Soalnya yaitu suatu kontrak bisnis telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak. Namun di tengah pelaksanaan muncul perselisihan nih mengenai penafsiran terhadap salah satu klausul dalam kontrak tersebut. Para pihak memiliki pandangan yang berbeda terkait isi klausul tersebut sehingga menimbulkan ketegangan dan potensi konflik hukum. Sebagai seorang kontrak daftar yang turut menyusun kontrak tersebut, Anda diminta untuk turun tangan membantu penyelesaian persoalan ini. Langkah-langkah strategi apa aja yang harus Anda ambil dalam kapasitas sebagai kontrak daftar untuk merespon persoalan ini? Baik, aku jawab. Dalam penafsiran perjanjian terdapat perbedaan pandangan atau perbedaan penafsiran.
Penting untuk diketahui bahwa persoalan perbedaan penafsiran para pihak terdapat suatu perjanjian tertulis atau kontrak merupakan hal yang lazim terjadi. Biasanya memang terjadi gitu loh kalau ada salah penafsirannya. Nah, untuk penyelesaian penafsiran klausul dalam kontrak bisnis, saya bisa membantu dengan mendorong para pihak untuk menafsirkan kontrak secara adil, dan juga bisa membantu mencari solusi alternatif di luar pengadilan. Dan cara untuk menafsirkan kontrak secara adil yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama, dorong para pihak untuk mencari makna kesepakatan terbaru. Nah, yang kedua, pastikan bahwa setiap kata dalam kontrak diartikan secara adil. Dan yang ketiga, pastikan bahwa penafsiran kontrak mencerminkan niat dan kepentingan para pihak. Nah, sedangkan solusi alternatif di luar pengadilan itu dengan cara yang pertama yaitu konsultasi. Pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Yang kedua yaitu dengan cara negosiasi, yaitu perundingan langsung antara pihak tanpa intervensi pihak ketiga dan proses tawar-menawar untuk mencapai sebuah kesepakatan secara bersama. Dan yang ketiga yaitu proses mediasi, melibatkan mediator yang bertindak sebagai fasilitator netral untuk membantu komunikasi dalam mencapai kesepakatan. Yang keempat, konsiliasi. Nah, konsiliasi ini mirip dengan mediasi, namun konsiliator dapat memberikan rekomendasi solusi dan konsiliator lebih aktif dalam menyarankan solusi yang dapat diterima kedua para pihak. Nah, atau dengan yang terakhir ini dengan cara arbitrase. Arbitrase dilakukan dengan menyerahkan sengketa kepada pihak ketiga yang netral, yaitu arbiter, dan keputusan arbiter bersifat final dan mengikat. Seperti itu. Lanjut soal yang 3 yaitu soal yang terakhir. Nah, soalnya yaitu dalam perjanjian internasional para pihak yang berasal dari negara yang berbeda seringkali menyepakati ketentuan mengenai governing law atau choice of law dan choice of forum. Apa Anda pahami tentang governing law atau choice of law dan choice of forum? Mengapa penting bagi para pihak untuk menyepakati governing law dan choice of forum dalam kontrak internasional? Nah, baik saya jelaskan ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu governing law dan apa itu yang tadi disebutkan. Untuk yang pertama itu governing law terlebih dahulu, yaitu hukum yang berlaku untuk mengatur hubungan hukum tertentu, bisa karena pilihan hukum para pihak atau karena hukum perdata internasional. Nah, sama dengan choice of law, yaitu perbuatan hukum memilih sistem hukum asing sebagai hukum yang berlaku, berbeda dengan sistem hukumnya sendiri. Nah, yang ketiga tadi choice of forum ya. Nah, untuk choice of forum sendiri yaitu ketentuan terkait di negara atau forum mana yaitu ketentuan terkait di negara atau di forum mana sengketa akan diselesaikan oleh para pihak. Dalam perjanjian internasional, governing law atau choice of law dan choice of forum mengatur hukum yang berlaku dan forum penyelesaian sengketa. Ketentuan ini sangat penting ya untuk kepastian hukum dan menghindari perselisihan. Dalam kontrak internasional, para pihak sering menyepakati governing law atau choice of law dan choice of forum untuk menjamin kepastian hukum, menghindari penyelisihan, menyusun kontrak secara terstruktur, penyesuaian hukum yang berlaku, dan kebutuhan bisnis. Dalam ketentuan ini, mungkin para pihak untuk menyetujui
terlebih dahulu sistem hukum yang akan mengatur kontrak bisnis tersebut. Seperti itu. Nah, terima kasih. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf ya Bapak kalau semisal perkataan saya kurang lancar ataupun ada perkataan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.